Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Islam dan kebijakan publik pada masyarakat Muslim. Mari kita awali sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rekaman di kawasan angker. Ada hantu di dekat saya itu di atas. Kemarin kita sudah mendiskusikan bagaimana sejarah munculnya persoalan publik dan bagaimana respon umat Islam terhadap atau pemikir-pemikir Islam terhadap masalah-masalah publik, ya. Mulai dari zaman Nabi sebagai satu periode radikal revolusioner, ya, Islam hadir sebagai sistem untuk menghancurkan sistem yang lama, ya, sistem jahiliyah. Lalu ada perkembangan sejarah ketika umat Islam sudah memiliki peradaban yang relatif utuh, ya, punya negara, punya kerajaan. Negara itu pasti plural, ya, pasti beragam. Sekecil apapun sebuah negara, itu tidak mungkin orangnya homogen, ya, sehingga salah satu karakter sebuah negara adalah kompromis, karena di sana ada keragaman. Lalu muncul era kolonial, era yang tadi itu disebut Pax Islamica, ketika Islam sudah mulai membangun kesepakatan-kesepakatan, ya, kerjasama dengan peradaban lain, mengakui keberadaan sistem kebenaran yang lain. Lalu sepanjang sejarah kita melihat muncul persoalan-persoalan publik, ya, yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok sesuai dengan konteks masyarakat yang ada. Ya. Hari ini kita akan coba melihat nanti sampai beberapa minggu ke depan, ya, masalah publik yang muncul di masyarakat Muslim. Khas masyarakat Muslim itu apa? Atau tipikal yang muncul di masyarakat Muslim sebagai isu atau sebagai masalah sosial apa? Yang pertama adalah soal kehidupan beragama. Ya, bagaimanapun Islam adalah agama dan Muslim adalah identitas keagamaan. Oleh karena itu, ketika kita bicara masyarakat Muslim, otomatis salah satu topik paling fundamental, ya, adalah persoalan kehidupan beragama. Apa masalahnya ketika agama menjadi masalah publik? Secara umum, agama menjadi masalah publik dalam kaitannya dengan ruang ekspresi, ya, ruang untuk mengekspresikan kehidupan keagamaan. Karena kehidupan keagamaan itu kan sifatnya subjektif, sehingga kadang-kala orang tidak menyadari mengapa saya percaya seperti ini, mengapa saya memilih lagu seperti ini. Ya, pokoknya begitu. Kalau malam Idul Fitri harus takbiran rame-rame. Nah, pokoknya begitu. Kalau apalagi harus pakai jilbab, rasa apa begitu, ya. Nanti kita lihat apa masalahnya ketika, atau bagaimana situasinya ketika ruang ekspresi keagamaan ini muncul sebagai masalah publik, ya. Kita akan melihat bahwa masyarakat Muslim, ya, itu terbagi menjadi dua secara demografis, ya, yaitu ketika umat Islam menjadi mayoritas dan ketika umat Islam menjadi minoritas. Dan ini pasti konteksnya berbeda. Sehingga ketika kita mau bicara soal agama di ruang publik dalam konteks masyarakat Muslim, kita nggak bisa bilang masyarakat Muslim titik begitu. Kita akan berhadapan dengan dua konteks yang sangat spesifik,
yaitu ketika Muslim menjadi mayoritas, isunya adalah terkait dengan dominasi negara, dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh negara berkaitan dengan ekspresi kehidupan keagamaan. Karena Muslim mayoritas, otomatis pemerintahnya Muslim, ya, nyaris pasti. Saya kira kita sulit mencari konteks negara, ya, dalam konteks negara mayoritas Muslim tapi pemerintahnya atau partai yang berkuasa itu bukan partai yang berbasis masyarakat Muslim. Nah, mungkin presidennya tidak Islam, mungkin wali kota gubernurnya bukan Muslim, tetapi sistem politik yang berkembang pasti tidak akan diskriminatif terhadap umat Islam, ya. Jadi lebih kepada dominasi negara, ya, mungkin ada ya di Timur Tengah negara-negara sekuler yang Muslimnya mayoritas tetapi negaranya sekuler macam Syria atau mana lagi ya, negara-negara sosialis dulu, ya, Irak pada zamannya Saddam Hussein, dan Syria, kemudian kalau Lebanon itu ya campur, ya. Nah, kaitannya dengan kalau Muslim mayoritas itu hubungannya adalah umat Islam dengan negara, ya, dengan kekuatan negara, dengan politik penguasa. Sementara ketika Muslim mayoritas, maka isunya adalah isu tentang hak kewarganegaraan. Umat Islam menuntut hak sebagai minoritas untuk diakui punya ruang publik, ya. Ini dua titik berangkat yang berbeda. Jadi kalau kita mayoritas pasti hubungannya dengan penguasa. Apakah penguasa cocok dengan kita atau tidak? Atau bagaimana kita mendekati penguasanya? Atau relasi kita dengan penguasa yang lebih menentukan. Bagaimana ruang ekspresi ini muncul atau tidak? Saya kira kalau nanti secara lebih spesifik, ya. Kalau Muslim minoritas itu kaitannya dengan hak kewarganegaraan. Nah, konteks yang kedua adalah kaitannya dengan demokrasi. Muslim mayoritas, kalau negaranya demokrasi, maka agama ini akan diwacanakan sebagai sebuah isu keadilan politik. Ya, Ahmadiyah boleh atau tidak di Indonesia misalnya? Itu soal keadilan politik. Ahmadiyah itu Muslim tapi sebagian menganggap tidak Muslim, ya. Ini kalau kaitannya dengan umat Islam secara umum itu boleh atau tidak mengekspresikan agama atau tidak, itu lebih kepada isu keadilan politik. Pemerintah dituntut untuk akomodatif karena memang masyarakat mayoritasnya Muslim. Sementara negara Muslim minoritas tapi hidup di negara demokrasi, maka ia berhadapan dengan isu batasan konstitusi. Konstitusinya boleh atau tidak? Ya, meskipun ini juga karena kalau umat Islam minoritas itu penguasaan terhadap konstitusi itu sangat kecil, ya. Dalam konteks mayoritas, Muslim mayoritas yang terkekang oleh konstitusinya sendiri itu hanya mungkin Turki, ya. Turki itu karena konstitusinya memang sekuler. Jadi meskipun sekarang partai yang berkuasa adalah partai AKP, itu partai Islamis, ya. Partai yang ideologinya Islamis, tetapi konstitusinya sekuler, ya. Tetapi juga di sana isu-isu agama itu muncul sebagai tuntutan keadilan, ya. Keadilan politik, bagaimana umat Islam yang mayoritas itu
mendapatkan ruang aspirasi. Ya. Dan saya kira dalam konteks kehidupan keagamaan, selama negara tersebut masih nuansanya demokrasi, maka aturan mainnya itu jelas. Ada ruang untuk berekspresi, ya. Ada ruang untuk menyampaikan, misalnya di Turki, ya. Prancis. Prancis adalah tempat yang ditiru oleh Turki, laicite, ya, bahwa negara tidak berpihak kepada agama tertentu, negara sekuler. Negara sekuler itu bukan negara yang tidak menghargai agama, bukan. Ya, bukan negara yang tidak menghormati agama, bukan negara yang tidak menghargai agama, bukan negara yang tidak membantu agama. Jerman, Inggris, Prancis itu negara yang sangat menghormati agama, sangat banyak subsidi negara untuk agama, ya. Gereja-gereja itu subsidi dari negara besar sekali dan melindungi agama. Tetapi negara tidak berpihak pada agama tertentu. Negara netral secara agama dan negara punya logika sendiri bagaimana mengatur agama, sebagaimana negara mengatur aspek-aspek kehidupan yang lain. Ya, sehingga misalnya di Prancis, ya, Prancis di ruang publik hampir sama dengan di Turki, simbol keagamaan tidak boleh. Jadi kalau seorang guru sekolah di Prancis, apapun agamanya, tidak boleh menampakkan simbol agama. Ya, misalnya kalau Muslim, ya kalau gurunya perempuan, dosen perempuan tidak boleh berjilbab. Kalau gurunya Kristen tidak boleh pakai kalung salib. Kalau gurunya Yahudi juga tidak boleh pakai kopiah kecil itu yang ada di kepalanya orang-orang Yahudi itu, ya. Tetapi di luar itu, di luar kegiatan formal keagamaan itu boleh. Jadi bukan negara sekuler, itu bukan negara anti agama atau bukan negara yang tidak menghormati agama. Mereka menghormati agama karena agama adalah apa yang dihormati oleh masyarakat, dan masyarakat adalah pemilih, ya. Kalau mayoritas pemilihnya religius, ya meskipun negaranya sekuler, pasti agama sangat dihormati. Seperti di Amerika itu, negaranya sekuler tapi diskursus agama sangat kuat sehingga muncul konsep tentang agama sipil, ya, di Amerika. Ya, jadi secara umum seperti di Prancis, umat Islam merasa terdiskriminasi secara ekspresi itu. Ada ruang untuk ada ruang untuk mengekspresikan itu, ada ruang untuk berbicara, ada ruang untuk berdiskursus, ya. Tetapi nanti ketika kita lihat negaranya adalah negara non-demokrasi, maka isu ekspresi agama ini akan menjadi isu politik keamanan. Berhadapannya dengan aparat keamanan. Kalau ini berhadapannya dengan anggota DPR. Arab Saudi misalnya, ya, kalau itu sudah soal agama, ya, itu urusan, apalagi ya Pakistan, kemudian Afghanistan, gitu, ya. Negara-negara Muslim mayoritas tapi non demokrasi, agama itu menjadi isu politik keamanan. Sama dengan di Indonesia pada tingkat tertentu, kita punya ruang di sini, tapi seringkali agama itu didorong-dorong dibawa ke sini, ya. Ada kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstremis itu. Yang mendorong ke sana bukan hanya kelompok ekstremisnya, kelompok aparat juga. Kadangkala aparat itu ya kan, kebijakan publik itu soal ini, dominasi negara ini. Kalau di Indonesia kan polisi dan tentara sekarang satu level, ya kan? Apakah itu isu keamanan atau itu isu politik? Seperti saya bilang kemarin, saya sampaikan kemarin, ya, kebijakan publik itu juga terkait dengan anggaran. Jadi ketika negara merespon, siapa yang akan merespon? Anggota DPR kah? Agama itu menjadi isu politik, atau aparat keamanan kah? Agama itu menjadi isu security, itu kaitannya dengan anggaran negaranya mau dikasihkan polisi atau dikasihkan DPR. Ya tentu kedua belah pihak itu tidak akan tinggal diam, mereka akan menggunakan segala cara supaya anggaran itu bisa masuk ke program mereka, bukan program unit yang lain. Ya, ini yang tricky, kadang-kala tidak teramati.
Oleh karena itu ketika kalian sudah belajar kebijakan publik, nanti ada aspek administrasinya, ada aspek birokrasinya, ada aspek regulasi, ada aspek planning, dan ada aspek budgeting. Nah, biasanya yang menjadi kata kunci itu sebenarnya adalah pertarungan soal budget, pertarungan anggaran. Berapa waktu yang lalu TNI menyita senjatanya polisi yang baru dibeli dari luar negeri. Jadi polisi membeli pelontar granat, ya, senjata pelontar granat dari luar negeri. Kemudian begitu sampai bandara, ketahuan intelnya tentara, lalu itu disita oleh tentara karena dia bilang ini kalibernya bukan untuk keamanan, ini untuk pertahanan, sehingga polisi nggak boleh beli yang seperti ini. Ini yang boleh beli hanya tentara. Ya, sama-sama penggunaan senjata, tetapi mereka punya diskursus itu. Demikian juga soal isu radikalisme, ya. Isu radikalisme itu sebenarnya soal politik atau soal keamanan. Kalau soal politik itu nanti lebih kepada bagaimana pencegahan, bagaimana pendekatan misalnya ruang publik, ya, diskursus agama yang lebih moderat, lalu peningkatan kesejahteraan, lebih kepada seperti itu. Sementara kalau isunya adalah isu keamanan, itu lebih kepada pendekatan-pendekatan bersenjata. Ya, memang ketika kelompok-kelompok radikal itu sudah menggunakan senjata, ya, kelompok teroris, kelompok pemberontak, ya tentu responnya adalah respon keamanan. Tapi sebenarnya di sini ada dua jalur, ya. Nanti kalau misalnya isu terorisme itu berapa persen yang merupakan isu keamanan dan berapa persen yang merupakan isu politik. Ya, ini nanti akan memperlihatkan kita cara berpikir kita seperti apa. Apakah kita yang berorientasi demokratis, ya, atau yang berorientasi non demokratis. Karena sebenarnya orang yang anti pemerintah, anti negara itu sebenarnya dalam demokrasi juga punya ruang, ya, punya ruang untuk menggugat pemerintah, menggugat negara, itu punya ruang. Ketika mereka menggunakan kekerasan membuat gangguan publik, ya, itu soal kriminal atau soal isu ideologi. Ya, ketika perbedaan ideologi dipolitisasi, ya, pemerintah menganggap bahwa ini soal radikal, ini membahayakan negara. Nah, maka pendekatannya keamanan. Jadi kalau yang mengatakan bahwa ini hanya ekspresi orang yang frustrasi secara politik, orang yang tidak mendapatkan ruang, barisan sakit hati dan lain-lain, itu isunya akan ke sini, ya. Saya kira itu. Kemudian ketika hal itu terjadi pada kelompok minoritas, ya. Kelompok minoritas katakanlah di Asia Tenggara, ya, Muslim di Singapura, ya, atau Muslim di mana? Muslim di Singapura, ya, di Indonesia, ya. Minoritas demokrasi itu di Singapura. Muslim di Singapura itu ya oke-oke saja. Bisa jadi presiden, ya, presiden sekarang yang perempuan itu kan Muslim. Tetapi begitu di negara-negara yang tidak demokratis, di Filipina, di Thailand, di Myanmar, maka Muslim itu ruang ekspresi keagamaannya berhadapan dengan ancaman kekerasan. Kekerasan dari publik dan kekerasan dari negara. Karena apa? Karena apa yang membedakan negara demokrasi dan negara non-demokrasi adalah berfungsi dan tidaknya konstitusi. Di negara demokrasi itu konstitusi itu berjalan, ada aturan main. Ya, ada aturan main. Sehingga kelompok-kelompok minoritas itu bisa menuntut menggunakan aturan main. Tetapi begitu
demokrasi tidak ada, konstitusi tidak ada. Ya, di Cina. Ada lagi, kalau di Rusia itu yang unik adalah Rusia ya. Rusia itu muslim minoritasnya relatif aman ya. Relatif aman karena apa? Karena muslimnya anti Amerika ya. Rusia juga anti Amerika. Mereka suka, tapi kalau Cina ini kita konteksnya emang agak berbeda. Masyarakat Uighur itu sedang menghadapi situasi yang sangat luar biasa, dan Indonesia posisi politik ekonominya sedang dekat dengan Cina ya, karena memerlukan investasi yang mendapat tawaran investasi yang sangat besar. Nah, akhirnya kita agak sulit merespon isu-isu macam Xinjiang ya. Demikian juga Myanmar ya, Rohingya itu agak sulit karena konteks ASEAN. ASEAN itu punya konstitusi di mana negara-negara ASEAN tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Ya, kalau Filipina Selatan, dulu ketika Aceh masih ada pemberontak, GAM itu kucing-kucingan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand Selatan. Pernah suatu ketika saya dapat informasi pemerintah Indonesia marah karena pemerintah Thailand menjual senjata, atau agen-agen militer Thailand itu menjual senjata ke pemberontak GAM. Ya, maka sebagai balasan TNI melatih anak-anak Thailand yang ada di Indonesia untuk latihan militer. Ya, karena di Thailand Selatan ada pemberontak Muslim, ya, sama-sama Islam ya. Aceh juga Muslim memberontak ke Indonesia, Thailand Selatan Muslim memberontak ke pemerintah Thailand ya. Tapi karena konteksnya berbeda ya, menjadi saling silang. Termasuk di Jogja ya, beberapa mahasiswa Muslim Thailand Selatan di Yogyakarta sempat dilatih militer oleh Angkatan Udara. Dugaan saya begitu, itu dugaan saya ada kaitannya dengan kemarahan pemerintah terhadap kelompok-kelompok militer di Thailand yang menjual senjata ke pemberontak GAM. Dulu eranya Orde Baru, sekarang sudah tidak. Ya, jadi gambarannya kira-kira seperti ini. Nanti ketika kita mencari contoh-contoh kehidupan, bagaimana agama menjadi isu publik, menjadi masalah publik, itu ada 4 konteks. Ya. Apakah muslimnya mayoritas atau minoritas? Pasti situasinya akan berbeda. Kalau muslimnya mayoritas, ekspresi agama itu hubungannya dengan negara. Kalau negaranya menjamin, maka kelompok minoritas pun bisa berekspresi. Tapi biasanya lebih kepada seberapa jauh negara ini punya kepentingan terhadap, karena misalnya undang-undang anti pornografi ya pada waktu itu didorong oleh partai-partai pemerintah, Partai Demokrat. Meskipun dukungannya dari partai-partai Islam, tapi Partai Demokrat. Demikian juga perda-perda syariah ya, di berbagai daerah di Indonesia itu yang paling banyak mengusulkan adalah Golkar. Nomor 2 PKS atau P3 begitu, lalu Demokrat itu juga banyak sekali, PAN, PKB beberapa. Ya. Jadi lebih kepada inisiatif pemerintah, dan itu tidak harus partai yang berlabel Islam. Sementara ketika Muslim minoritas itu adalah hak kewarganegaraan, boleh milih atau tidak, boleh menjabat atau tidak, boleh mendirikan partai politik atau tidak, lebih kepada begitu. Ya, lalu konteks yang kedua adalah apakah negara yang bersangkutan itu demokratis atau non-demokratis. Kalau negaranya demokratis, baik mayoritas ataupun minoritas, mereka punya aturan main. Ada regulasi, ada konstitusi, ada undang-undang, di mana
eh, ekspresi agama itu akan diperjuangkan melalui undang-undang, melalui perubahan konstitusi dan lain-lain. Ya. Sebaliknya ketika negaranya itu non-demokrasi, maka ekspresi keagamaan umat Islam akan berhadapan dengan ancaman kekerasan dan politik keamanan. Ya, kalau minoritas ya pasti berhadapan dengan kekerasan dari kelompok mayoritas. Ya, misalnya masyarakat Rohingya ya, Muslim Rohingya itu berhadapannya tidak hanya dengan pemerintah Myanmar, tapi dengan masyarakat Myanmar yang Buddha, yang beragama Buddha. Demikian juga Xinjiang ya di Uighur itu berhadapannya tidak hanya dengan tidak hanya dengan pemerintah Cina, tapi juga dengan masyarakat Cina secara umum. Ya, karena masyarakat Cina punya identitas sebagai bangsa Cina, kemudian ketika umat Islam menjadi ingin menuntut ekspresi identitas, itu pasti akan mendapatkan ganjalan. Sama juga dengan di Amerika, di Eropa, itu Muslim mayoritas, Muslim minoritas itu akan berhadapan dengan tekanan dari masyarakat mayoritas. Ya, tetapi kalau itu isunya, kalau itu negaranya demokratis, ya misalnya di Inggris, ya, wali kota London itu kan Muslim, keturunan India. Ya. Lalu di Prancis itu juga ada 3 orang menteri yang beragama Islam, ya, kulit hitam. Itu bagian dari upaya penguasa untuk mengakomodasi ruang ekspresi ya nanti. Tapi bukan ekspresi keagamaan, ekspresi yang lain, kesejahteraan. Nanti minggu-minggu depan kita akan bicara itu. Jadi konteksnya seperti ini. Secara umum, masyarakat Muslim itu punya 2 konteks, mayoritas atau minoritas. Negaranya demokratis atau tidak, itulah yang akan menentukan situasi apa agama ini menjadi masalah publik. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cara kita berpikir untuk lebih spesifik kontekstual. Jadi ketika kita berbicara tentang masyarakat Muslim itu tidak boleh asumtif. Ya. Pasti seperti Indonesia enggak. Ya, Indonesia itu Muslimnya mayoritas dan negaranya bukan negara Islam. Itu juga punya konteks tersendiri. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami sebagai kerangka awal kita memahami bagaimana isu agama muncul di kalangan masyarakat Muslim. Mari kita akhiri sesi ini dengan bersama melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.